Hai semua, kali ini saya akan membahas manga chapter terbaru Boku no Hero Academia yang kini sudah mendekati akhir. Di chapter 402 ini, pertarungan puncak antara All Might melawan All For One semakin sengit. Meski di atas angin, All For One sedikit memiliki keunggulan karena memiliki banyak queer. Nah, ada banyak detail yang bisa kita lihat dari pertarungan All Might dan All For One yang kesekian kalinya ini. Nah, kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Pertarungan antara All Might dan All For One sudah terjadi sejak di chapter ke-396. Saat itu, All Might mencoba menghadang All For One yang sedang menuju ke arah Tomura Shigaraki untuk mengambil tubuhnya. Turunnya All Might di sini tentu saja karena ingin membantu Deku yang kini menjalani pertarungan sengit melawan Shigaraki. All Might kemudian menggunakan sebuah armor untuk melapisi tubuhnya, sehingga bentuknya menyerupai penampilannya semasa masih bugar dulu. Armor yang berasal dari kopernya itu mirip dengan armor Iron Man Marvel. Cara kerjanya pun hampir sama, di mana All Might bisa berkomunikasi dengan pengendali AI yang bernama Hercules. Selain itu, mobil All Might juga menjadi armor penguat sehingga All Might memiliki beberapa lapis pelindung yang akan ia gunakan melawan All For One. Tentu kekuatan All Might dengan armor ini masih belum seberapa dibandingkan kekuatannya saat masih prima dahulu. Serangan mode armor All Might ini mampu mematahkan tangan dari All For One. Selain itu, dia juga bisa mengeluarkan Black Whip untuk menangkap musuh abadinya tersebut. Black Whip ini kemudian dialiri listrik agar regenerasi All For One tidak bekerja. All Might kemudian melayangkan serangan Shoot Style Smash untuk menghancurkan tubuh lawannya tersebut. Serangan All Might ini sedikit mengejutkan banyak pihak, terutama Sukauchi yang merasa All Might sudah tak bisa bertarung lagi. Namun tanpa diduga, All Might malah mampu memojokkan All For One. All Might mengaku bahwa dia tidak akan pernah turun bertempur jika memiliki keyakinan akan kalah. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh All Might. Disinilah kemudian terungkap kalau armor All Might ini meniru kemampuan beberapa queer dari siswa SMA UA seperti Dark Shadow, queer milik Froppy, serta masih banyak lagi. Meski demikian, All For One masih belum mengalami luka fatal setelah queer rewind yang dimilikinya terus menyembuhkan luka-lukanya. Namun kelemahan dari queer rewind milik All For One ini, dia terus melakukan regenerasi tanpa bisa dikendalikan oleh All For One itu sendiri. Sekedar info, All For One bisa memiliki queer rewind ini setelah Dr. Kyudai Garaki memodifikasinya. Karena tak bisa mengendalikan sifat kerja queer ini, tubuh All For One terus mengalami kemudahan dan diperkirakan akan terus mengecil hingga ke bentuk sperma. Ini juga yang menjadi alasan mengapa All For One ingin segera mengambil tubuh Tomura Shigaraki agar bisa memiliki tubuh yang baru. Di tengah kondisi All For One yang tetap prima, jubah armor All Might malah semakin hancur setelah melewati batasannya. Namun semangat sang simbol perdamaian tak pernah gentar. Di momen bertarungnya dengan All For One, dia kemudian kembali mengingat masa saat bertemu dengan pemilik One For All sebelumnya, Nana Shimura. Saat itu, All Might alias Toshinari Yagi meminta pada Nana Shimura untuk dijadikan muridnya. Nana tentu saja menolak karena Toshinari tak memiliki queer sama sekali. Di momen inilah sebuah kalimat dari Toshinari menyadarkan Nana Shimura. Toshinari berkata kalau dia sudah tak tahan lagi karena di dunia ini, penjahat mendapatkan hadiah karena tindakan mereka. Sementara korban hanya merasakan kesedihan dan tumbuh menjadi amarah buta. Pusaran tragedi yang abadi. Untuk itu Toshinari ingin menciptakan dunia tempat semua orang bisa hidup dengan senyuman. Dan untuk menciptakan itu, dunia membutuhkan simbol perdamaian. All Might ingin menjadi simbol perdamaian itu karena seluruh keluarganya sudah mati karena para villain. Dan jika menjadi simbol perdamaian untuk melindungi seluruh manusia, para warga bisa fokus untuk melindungi keluarga yang disayanginya. All Might kemudian kembali melancarkan serangan ke All For One dari mobilnya. Serangan ini membuat All For One kembali tak bisa berkutik. Serangannya menghancurkan bangunan tinggi yang ada di sekitarnya. All Might terus menyerang All For One dengan queer ciptaan siswa SMA UA di armor yang digunakannya. Namun tiba-tiba, All For One muncul dari balik bangunan dan menghantam All Might ke tanah. Meski diserang hingga memperlihatkan wajah tirusnya, All Might tak menyerah dan berkata walau cahayanya padam, orang lain akan mengambilnya dan meneruskan semangat simbol perdamaiannya. Perkataan All Might ini seakan menjadi kenyataan, karena di sisi lain, Yuga Aoyama sedang ditangkap oleh mantan tahanan Tartarus yang bernama Kunieda. 32 hero yang menemani Aoyama telah dikalahkan oleh villain tersebut. Sementara Aoyama masih bisa bertahan meski berada dalam kuir bunga beracun milik Kunieda. Aoyama kemudian memancarkan cahaya dari kuirnya untuk mengalihkan perhatian Kunieda. Dan saat itu, Hagakure yang memiliki kuir tak terlihatnya muncul dari belakang dan menghantam Kunieda. Para pahlawan pun akhirnya kembali bisa diselamatkan karena hal itu.
Sementara itu, All Might terus-terusan memborbardir All For One karena tak ingin membiarkannya lolos dan menemui Shigaraki. All Might mengeluarkan serangan Soundwaves Earphone Jack milik Jiro untuk memojokkan All For One. Namun di balik kerasnya serangan All Might, armornya semakin parah dan beberapa bagian tubuhnya sudah mulai mengalami luka yang cukup serius. Serangan All Might kembali memecah gedung pencakar langit. Ini berarti serangannya berhasil mengenai All For One. Namun tiba-tiba, tubuh All For One kembali bersinar dan saat dia muncul, dia malah menampakkan tubuh yang jauh lebih muda hingga menyerupai seorang bocah. Stain, sang hero killer sekaligus fans dari All Might, kemudian datang membantu. Kemunculannya ini bisa dibilang merupakan angin segar di tengah kondisi All Might yang mulai menurun. Blood Curdle Stain mampu membuat All For One tak bisa bergerak. Namun saat Stain hendak menebas All For One, tiba-tiba All For One mengaktifkan plebotominya. Pengaktifan kuir ini mampu membuat darah All For One keluar dari tubuhnya sehingga kuir Stain tak lagi efektif. Avo sudah jauh hari telah mengetahui rencana Stain ini yang berpihak pada pahlawan ketika insiden pembebasan di Tartarus. Avo kemudian memodifikasi antigen hingga mengubah komposisi darahnya sehingga memunculkan sebuah mulut yang menerkam Stain. Strategi ini sudah seringkali digunakan All For One yang membuatnya bisa terus-terusan berada di dalam bayang-bayang. Stain pun terlempar jauh dan turut berada dalam mode sekarat. Avo kemudian menuju ke tempat Stain untuk mencuri kuirnya. Namun Stain melancarkan serangan tak terduga ke arah All For One. Ini merupakan serangan terakhir Stain. Sebelum menyerang, Stain mengungkapkan rasa kagumnya pada All Might. Tapi lagi-lagi, Avo bisa menahan serangan itu sembari melancarkan serangan ke All Might yang berusaha mencegatnya dari arah belakangnya. Meski serangan itu bisa ditahan perisai Hercules dari armor All Might, tapi serangan itu tetap memberikannya luka yang cukup serius. Di momen inilah All Might kembali bermimpi bertemu mentornya Nana Shimura, yang mencoba menyemangatinya untuk meneruskan perjuangannya. Namun Sir Night Eye muncul untuk mengingatkan All Might kalau item penyokongnya sudah hancur semua. Tapi lagi-lagi All Might tetap bisa bangkit dan menantang All For One. Sementara itu All For One sudah semakin mendekati Shigaraki dan ingin mencapainya dengan menggunakan Queer Globe Ward. Sebelum pertarungan puncak All Might versus All For One, ada banyak momen yang terjadi. Sepertinya, para hero mulai mengendalikan peperangan dengan memenangkan sebagian pertarungan. Seperti hawa panas Dabi yang mulai menurun usai dikalahkan Shoto Todoroki. Begitupun cloningan Toga dengan memadukan Queer Twice juga mulai menghilang. Situasi yang mencekam kini hanya tinggal di lokasi All For One dan lokasi SMA UA di mana Deku versus Shigaraki masih berlangsung. All For One kemudian menyuruh Shigaraki untuk datang menemuinya agar dia bisa segera mengambil tubuhnya. All For One berkata sejak dia memiliki Queer Rewind, dia bisa memberikan salinan sintesis Queer All For One pada Shigaraki. Hal ini ia yakini akan membuat Shigaraki menjadi versi All For One yang lebih kuat. Saat sedang memanggil Shigaraki, All Might muncul dan mencoba menahannya. Pemanggilan Avo juga tidak dipedulikan oleh Shigaraki. Selayaknya One For All, Queer All For One juga bisa bertemu para penggunanya di alam lain. Di alam All For One, Avo mencoba mengambil alih Shigaraki. Namun kesadaran Shigaraki menolaknya. Hal ini membuat Avo ingin mendatangi langsung lokasi Shigaraki. All Might mencoba menghalanginya. Namun bukan hal yang sulit untuk Avo mengalahkannya. Avo pun membawa tubuh All Might yang sudah sekarat saat sedang terbang. Avo ingin memperlihatkan pada Deku kalau All Might yang menjadi panutannya sudah tak berguna dan tak lebih dari seonggok kotoran. Deku yang mengetahui hal ini tiba-tiba mengingat masa lalunya, di mana saat itu dia ingin mengubah takdirnya sebagai seorang pahlawan. Hal ini membuat Deku kembali menitikkan air mata. Ingatannya kemudian menuju pada saat All Might menyuruhnya untuk tidak menjadi cengeng. Lalu, tanda-tanda kematian All Might semakin dekat setelah di alam One For All. Deku melihat penampakan All Might sudah menjadi sangat samar-samar. All Might sudah mengucapkan selamat tinggal padanya. Ingatan masa lalu mengenai Deku yang bertanya apakah dia bisa menjadi pahlawan tanpa kuir kembali mencuat. Tiba-tiba, ingatan ini membuat All Might kembali sadar dan bangun dari pingsannya. All Might berkata bahwa dia juga tak bisa menyerah pada mimpinya untuk menjadi simbol perdamaian. All Might sepertinya meledakkan dirinya tepat bersama All For One. Ini mungkin merupakan usaha terakhir All Might yang akan membuat dirinya tewas. Itulah mengapa Deku melihat siluet di alam One For All sudah memudar. Ingatan masa lalu All Might kemudian bermunculan, di mana saat itu mentornya menyuruhnya mundur saat ingin menghadapi All For One di masa lalu. Saat duel melawan All For One, Nana Shimura kemudian berkata bahwa All Might akan mengalahkan All For One. Dan yap, All Might kemudian bangkit dari lamunannya dan berkata begitu di hadapan All For One sembari meledakkan dirinya. Nah,
Demikianlah rangkuman pertarungan antara All Might dan All For One yang sudah mendekati akhir. Jika memang All Might tewas karena pengorbanannya ini, maka hal ini sudah sesuai dengan ramalan Sir Night Eye yang sudah melihat masa depan All Might yang tak jauh dari kematian. All Might sendiri sepertinya sudah tahu akhir hidupnya yang cukup tragis itu. Namun dia berkorban karena ingin melindungi para hero dari peperangan ini dan juga manusia. Kita tunggu saja bagaimana chapter terbaru Boku no Hero Academia ini. Yang jelas, kematian All Might ini pastinya akan sedikit berdampak pada Deku. Kematian All Might bisa saja memicu kekuatan baru pada Deku yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.